apa ya, benar-benar dia memang karena dia apa ya, mengaku itu karena dia setelah ketemu sama Pak Pendeta dalam agamanya sehingga dia ada keinginan untuk bertobat gitu. Jadi dia bongkar, dia yang bilang bahwasannya ini ada di doktrin-doktrin Richard Eliezer yang bilang. Setelah peristiwa tersebut terjadi, tindak pidana dilakukan, terjadi penembakan dalam kasus ini, kemudian baru diinformasikan kepada masing-masing pelaku yang lainnya bahwa sebaiknya kita segera mengamankan diri dengan cara begini. Apakah itu termasuk perencanaan? Kok bisa? Gimana? Ya, karena begini, sebelum melakukan sudah mempertimbangkan apa yang harus dilakukan setelah itu. Bukan. Terdakwa RE itu sudah jelas tidak ada doktrin, ancaman, intimidasi, tekanan, dan saat itu yang bersangkutan berada di Makobrimob. Tapi ada pernyataan Richard itu, RE itu kan Richard Eliezer, ada itu Richard bilang ada doktrin ada. Dan juga tidak mengetahui peristiwa penembakan tersebut. Karena saya sedang berada di dalam kamar tertutup dan sedang beristirahat. Dan saya juga menyayangkan kepada Bapak, selaku ahli kriminolog, hanya membaca BAP dari satu sumber saja. Terus, sebagai ahli kriminolog yang diminta dalam sebuah kasus, terus minta keterangannya, iya, Putri ini keren emang. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wa alihi. Dalam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Banyak umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah sekarang kembali ke mantan Jenderal Bintang 2 yang keren ya. Wah, persidangannya itu ternyata guys, kalau kalian ngikutin tuh ya, wah, tapi alhamdulillah ya, makin terbuka. Nah, kemarin itu kalau nggak salah, kemarin ini beritanya ya 19 Desember
itu ada berita tentang mendatangkan saksi ahli. Nah, ini lucu nih. Ya, saksi ahli ini mestinya kayaknya bisa meringankan dia menurut dia gitu. Tapi menurut Sambo ya, dia di sini Sambo mungkin ya. Tapi ternyata guys ada berita begini nih dari Kompas. Ahli kriminologi yakini tindakan Ferdy Sambo dan kawan-kawan merupakan pembunuhan berencana. Belum. Merupakan pembunuhan berencana nggak tuh? Ya sih ya. Tapi ya biarkan persidangan. Kita ini menilai dengan asumsi kita lewat fakta-fakta persidangan. Kalau gua ngelihatnya sih, wah ini apa ya? Kalau dianalogikan gitu ya, sutradaranya juga pemainnya gitu, keren ini. Iya, cara jawab apa ya, bintang 2 guys. Terlatih dan Putri istimewa. Kita akan coba baca dulu ya. Baca aja dulu. Kita baca aja dulu. Jakarta Kompas.com. Saksi ahli kriminologi Muhammad Mustafa meyakini bahwa tindak pembunuhan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo dan 4 terdakwa lainnya yaitu Putri Chandrawati, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Richard Eliezer merupakan tindak pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Nah, dari nama-nama yang disebut di sini guys ya, kita tanggapi dulu Putri Chandrawati, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, Richard Eliezer. Gue ngikutin beberapa potongan-potongan persidangannya itu ya. Itu Richard Eliezer aja yang apa ya, benar-benar dia memang karena dia apa ya, mengaku itu karena dia setelah ketemu sama Pak Pendeta dalam agamanya sehingga dia ada keinginan untuk bertobat gitu. Jadi dia bongkar. Dia yang bilang bahwasannya ini ada di doktrin-doktrin. Richard Eliezer yang bilang. Dia pangkat terendah tapi kayaknya iman terkuat. Dia takut. Dia takut terhadap ancaman dosa gitu. Itu luar biasanya Richard. Lanjut ya guys. Hal tersebut dikatakan Mustafa saat menjadi saksi ahli dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 19 Desember 2022. Awalnya jaksa penuntut umum menanyakan apakah tindakan Ferdy Sambo yang mengetahui istrinya diperkosa tapi malah main badminton bisa terjadi dari sudut pandang kriminolog. Iya, istrinya diperkosa, dia main badminton. Kejadian di Saguling, Jakarta Selatan, dapatkah seorang pelaku itu pada saat mendengar istrinya diperkosa, kemudian masih sempat melakukan tindakan-tindakan lain dalam artian bermain badminton ataupun menunda pembicaraan dengan pemerkosanya. Padahal pemerkosanya itu adalah ajudannya sendiri, ujar jaksa. Kalau gue, ya lain, langsung carilah. Kalau gue, tapi kan Bapak di kampung mungkin punya apa ya, pemikiran yang lain, rasa yang lain. Saksi ahli Mustafa mengatakan tindakan yang dilakukan Ferdy Sambo justru memberikan penjelasan secara gamblang bahwa pembunuhan itu adalah pembunuhan berencana. Dalam pembunuhan tidak berencana, biasanya pembunuhan merupakan reaksi seketika, jadi tidak ada jeda waktu lagi. Menyaksikan istrinya diperkosa, dia lakukan tindakan misalnya penembakan terhadap pelaku, ujar Mustafa. Iya, itu yang tidak berencana itu langsung. Wah, lu diperkosa, tuh. Nah itu tidak berencana itu katanya Pak Mustafa ya. Kalau menunda ya berarti ada perencanaan di situ kayaknya. Kata Pak Mustafa. Gua ngebacain dan menyalurkan. Jadi tidak ada jeda waktu untuk berpikir untuk melakukan tindakan lain, sambung dia. Jaksa kemudian menegaskan kembali, saudara nilai itu pasti sudah terencana? Dijawab Mustafa, pasti berencana. Lu ngopi dah tuh. Terkait kasus ini, Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf didakwa secara bersama-sama telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Dalam dakwaan jasa, Richard Eliezer menembak Brigadir J atas perintah mantan Kepala Divisi Kadif Propam kala itu Ferdy Sambo. Peristiwa pembunuhan Yosua disebut terjadi setelah cerita Putri Chandrawati yang mengaku dilecehkan Yosua di Magelang. Itu dilecehkan di Magelang, kejadiannya di Jakarta.
Kemudian Ferdi Sambo marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Yosua yang melibatkan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Akhirnya Brigadir J tewas di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Atas perbuatannya, kelimanya didakwa melanggar pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 56 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Khusus Sambo, jaksa juga mendakwa ex-Kadif Propam itu terlibat obstruction of justice atau perintangan penyidikan pengusutan kasus kematian Brigadir J. Dan itu yang melibatkan polisi-polisi lain ya. Obstruction of justice nih. Ia dijerat dengan pasal 49 junto pasal 33 subsidiar pasal 8 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 UU ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau pasal 233 KUHP subsidiar pasal 21 ayat 1 ke 2 junto pasal 55 KUHP. Nah itu. Jadi ini gue ngikutin, gue kadang-kadang ngikutin itu di TikTok tuh ada tuh. Ya, ada. Dan ini ada cuplikan guys. Pernyataannya Pak Mustafa lagi ditanyain satu orang ini, ditanyain PH-nya atau ditanyain jaksa ini. Kayaknya ditanyain PH-nya ini. Ya kita lihat dulu ya. Ya, oke, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saudara ahli jelaskan kalau perencanaan setelah terjadinya kejadian itu dibuat sebelum melakukan tindak pidana, maka itu masuk dalam kualifikasi berencana. Salah satu ukurannya begitu ya, saudara ahli. Kalau dalam fakta perkara ini ternyata si pelaku tidak pernah menyampaikan rencana apapun setelah terjadinya peristiwa kejahatan, tetapi kemudian setelah peristiwa tersebut terjadi, tindak pidana dilakukan, terjadi penembakan dalam kasus ini, kemudian baru diinformasikan kepada masing-masing pelaku yang lainnya bahwa sebaiknya kita segera mengamankan diri dengan cara begini. Apakah itu masuk termasuk perencanaan? Kok bisa? Gimana? Ya, karena gini, sebelum melakukan sudah mempertimbangkan apa yang harus dilakukan setelah itu. Bukan. Padahal pemberitahuan rencana itu setelah dilakukan. Tapi kata ahli tadi ini, itu termasuk berencana. Karena mungkin kalau dari berita yang kita baca, ya kalau nggak berencana itu berencana dan berencana, itu bedanya di tenggat waktu itu. Setelah kejadian. Kalau setelah kejadian langsung pak, nah itu nggak berencana. Tapi kalau setelah kejadian ada jeda waktu yang cukup lama, itu lagi mikirin, ini bagusnya skenario apa ya? Iya kan nggak boleh buru-buru kalau skenario ya. Oh. Saudara ahli, makanya saya koreksi. Kalau tadi kita paham, saudara ahli kan sampaikan sebelum dilakukannya tindak pidana dalam fakta, sebelum penembakan, kemudian disampaikan kepada pelaku yang lain bahwa nanti kalau terjadi penembakan yang akan kita lakukan adalah 1, 2, 3, 4 ABCD. Dalam fakta ini tidak diinformasikan itu sebelum terjadi peristiwa tersebut. Setelah penembakan baru kemudian pelaku menyampaikan karena ada penembakan ini maka kita harus lakukan A, B, dan C. Apakah kemudian parameter tadi menjadi ukuran juga dalam konteks? Saya menjelaskan itu berdasarkan kronologi yang saya terima dari penyidik. Baik, gitu. Kalau begitu saya jadi sekarang gini, melakukan analisa harus berdasarkan data yang dapat dipercaya. Gitu. Jadi guys, dalam menganalisa itu memang harus ada data lengkap yang dipercaya. Alhamdulillah itu yang alhamdulillah ya, dalam hal ini gue melakukan itu dalam setiap konten gue gitu. Sehingga data-data itu dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan gitu. Makanya orang-orang yang nyinyir sama gue itu sebetulnya cuma komentar doang. Gue nunggu tuh kalau ada tindakan hukum, kadang-kadang nantang apa, gue ketawain kalau yang begitu. Kenapa? Karena memang setiap konten gue itu dengan data-data yang dapat dipercaya. Kalau tanpa data ya jangan berasumsi. Bahaya. Seperti kata kriminolog ini tadi. Lanjut ya. Ya. Dan data formal cenderung bisa dipercaya. Dan ketika saya membaca kronologi, oh ini ada perencanaan sebelum dilakukan tindakan. Saudara ahli baca semua BAP dalam perkara ini? Hanya yang diberikan kepada saya. Yang diberikan yang mana?
Khusus untuk meminta keterangan saya. Iya, maksudnya kan ini ada banyak keterangan saksi-saksi. Waktu saudara ahli dikonfirmasi keterangannya, kan tadi disampaikan berdasarkan informasi yang sebatas disampaikan penyidik. Saya tanyakan, Gitu. berita saudara ahli baca nggak semua berita acara dalam berkas perkara, bukti-bukti yang disajikan Tidak. dalam berkas perkara? Hanya yang diberikan kepada saya. Yang mana yang diberikan kepada ahli? Itu ada di berkas perkara pemeriksaan saya. Gitu. Informasinya, keterangan, maksud saya, apakah jalan cerita itu hanya pada satu keterangan saksi saja atau juga berikut dari keterangan saksi yang lain secara lengkap? Keterangan secara lengkap siapa saja yang ikut serta di dalam peristiwa itu semenjak dari Magelang sampai dengan di Jakarta. Artinya saudara ahli sudah baca semua BAP? Bukan, Termasuk BAP saya tidak bisa mengatakan semua BAP, tapi yang diberikan oleh penyidik kepada saya. Pengacara ini lucu deh. Kalau semua BAP kok banyak Pak ya yang diberikan untuk keterangan ahli gitu Pak. Masa iya para penyidik itu nggak tahu apa yang diberikan? Dan itu kan Bapak bisa ngecek itu ngecek di berita acara perkara pemeriksaannya saksi ahli kan ada. Oh ini yang dicek. Kan ada Pak pengacara. Iya, makanya saya tanya ahli Kan tadi. kalau BAP-nya kan banyak tuh, tebal sekali kan? Ya, Yang diberikan kepada saya cuma sedikit, kronologinya aja. cuma sedikit versinya Iya, penyidik. Baik. Kalau tadi di dalam keterangan persidangan ini kan saudara ahli dikonfirmasi berdasarkan fakta di persidangan. Fakta di persidangan ini Pak yang dikonfirmasi sama jaksa dalam kacamata jaksa. Sekarang saya pakai kacamata penasihat hukum ya Pak, karena kita terpaksa harus masuk ke dalam fakta langsung tanpa ilustrasi. Dalam fakta kacamata penasihat hukum, apabila suatu rencana disampaikan kepada pelaku lain setelah terjadinya penembakan, kemudian baru diinformasikan bahwa nanti karena ada penembakan ini saya mesti selamatkan Anda lakukan A, B, dan C. Apakah kemudian kualifikasi yang tadi saudara ahli sampaikan, perencanaan sebelum itu masuk sebagai kualifikasi juga? Ini mesti konsisten ya, sama. Kalau menjawab dari uraian penasihat hukum, memang tidak ada unsur perencanaan. Ya. Nah, jadi kalau pertanyaannya begitu, tidak ada unsur perencanaan. Kalau gue jadi jaksa, ya, kalau gue jadi jaksa, gue nanya, berapa persen kasus-kasus pembunuhan tidak berencana itu waktu kejadiannya selang berapa lama? Apakah ada pelaku pembunuhan tidak berencana itu yang sempat main badminton dulu setelah kejadian? Iya, karena ada jeda waktu dari Magelang ke Jakarta, itu jeda waktu yang cukup lumayan lama. Ngapain? Apalagi tentang kehormatan. Nah kalau tentang kehormatan, ya kalau gue jadi laki-laki, apalagi gue jenderal, ya langsung pada saat itulah cerita selesaikan. Itu tidak berencana. Tapi kalau ada jeda waktu, ya untuk prepare lah guys, begitu. Tapi ya ini namanya persidangan, kita kan menanggapi ini. Andai gue jadi jaksa, wah ya gue tanya begitu, berapa lama itu biasanya? Tetapi ada unsur penghilangan jejak. Sebentar Pak, saya satu-satu penghilangan jejaknya nanti. Ini kita lagi bicara soal berencana dengan kualifikasi ukuran yang saudara ahli tadi sampaikan gitu ya. Jadi kalau dengan konstruksi yang saya sampaikan tadi, perencanaan tidak ada. Tolong dijawab Pak. Ya, tidak ada. Tidak ada. Kalau yang disampaikan oleh penasihat hukum dari tadi. segi penyampaian. Baik. Kemudian kami tanyakan kepada saudara ahli pernah melakukan penelitian secara khusus untuk kasus-kasus kekerasan seksual? Kekerasan seksual tidak saya pelajari secara khusus, tapi saya mempelajari hasil-hasil penelitian tentang kekerasan seksual. Boleh sebutkan satu di antara? Satu yang penting yang kemudian berbeda dari yang lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Menagim Amir tentang victim precipitated forcible rape. Forcible rape. Ya. Dalam
penelitian tersebut atau dari data lah yang ahli punya dalam studi-studi kriminologi, berapa persen korban kekerasan seksual itu melakukan tindakan lanjutan setelah terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang terjadi terhadap dirinya? Kalau tadi kita berasumsi harusnya dia segera pergi ke kantor polisi, dia buat laporan, dia lakukan visum secara formal, berapa persen prosentasenya? Karena kami juga membaca beberapa penelitian terkait itu. Saya tidak bisa memberikan figur yang pasti, tapi relatif rendah, relatif karena menyangkut harkat martabat dari seseorang. Dan Ya, itu yang ditanya korban, guys. Tapi kan korban punya suami. Suaminya jenderal. Yang jadi pertanyaan itu setelah kejadian, Pak Jenderal ini kenapa main badminton? Masih sempet nyuruh pelaku, yang diduga pelaku almarhum Joshua untuk nganter dari Magelang ke Jakarta. Itu yang jadi masalah, perencana atau tidak. Tapi pertanyaan pengacara keren ya, memang tugasnya ya. Tugasnya dia untuk membela kliennya. Ya, kalau penyampaian rencana itu setelah kejadian apakah termasuk pembunuhan berencana? Kalau dari masalah itu ya termasuk tidak masuk dalam pembunuhan berencana. Akan tetapi dalam peristiwanya Ferdi Sambo dia tetap berkeras dalam pembunuhan berencana. Begitu tadi berita yang kita baca, dan ini dia tanggapannya Sambo dan Putri Candrawati ya. Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya bertanya kepada terdakwa Ferdi Sambo. Saudara Ferdi Sambo, terhadap keterangan 5 orang saksi ini, apakah keterangannya benar semua atau salah semua atau tidak tahu menahu? Terima kasih Yang Mulia. Ada beberapa yang kami bantah dan Oke, ada silakan. beberapa yang kami akan tanggapi. Yang pertama bantahan terhadap mohon maaf dari ahli kriminolog, karena sangat disayangkanlah apabila konstruksi yang dibangun oleh penyidik adalah konstruksi yang tidak secara menyeluruh diberikan kepada ahli, sehingga hasilnya juga tidak akan konferensif dan justru subjektif, di mana penyidik ini menginginkan semua dalam rumah itu harus jadi tersangka. Sekali lagi mohon maaf. Kemudian terkait tanggapan kejadian di Magelang yang tadi ahli menyampaikan bahwa tidak mungkin itu terjadi, saya pastikan itu terjadi dan tidak mungkin akan saya berbohong masalah kejadian tersebut karena ini menyangkut istri saya. Yang kedua Yang Mulia, dari dua Benar, tidak mungkin berbohong ya. Cuman pertanyaan itu Pak Ferdi, kenapa masih nyuruh ngawal, kenapa masih lama? Dan itu kalau memang kejadian itu ada, ya kenapa itu lama? Itu jadinya berencana loh Pak Ferdi, karena jeda waktunya lama gitu. Ada kemungkinan berencana gitu, karena jeda waktunya lama. Lama itu kan bisa mikir kita, mau ngapain ya, ini gimana. Nah itu kan artinya rencana, itu jeda waktu. Karena dalam berencana memang memerlukan jeda waktu. dokter ahli forensik, kenapa tadi penasihat hukum kami ingin penegasan terhadap luka, karena sampai pada persidangan ini belum ada bantahan bahwa tidak ada penyiksaan yang dilakukan terhadap korban Joshua. Sekali lagi saya terima kasih, semoga seluruh yang mendengar ini sudah bisa menyampaikan bahwa tidak ada penyiksaan yang dilakukan oleh saya ataupun yang lain. Kemudian terhadap ahli digital 7 kali tembakan. forensik tadi, 7 kali tembakan itu nggak siksa. Polisi itu tahu nembak mana yang sekali mati, tahu. Tapi kalau sampai 7 kali itu kayak dia dah. dari percakapan saya dengan terdakwa RE itu sudah jelas tidak ada doktrin ancaman, intimidasi, tekanan, dan saat itu yang bersangkutan berada di Makobrimob. Tapi ada pernyataan Richard itu, itu kan Richard Eliezer, ada itu Richard bilang ada doktrin ada. Kalau intimidasi Pak,
itu otomatis. Kenapa? Ini pangkatnya Barada, Bapak Jenderal Bintang 2. Ketemu aja itu sudah sebagai polisi. Siap ya itu. Masa-masa nggak tahu arti intimidasi. Sama kayak warga ya. Warga biasa yang nggak tahu apa-apa didatengin polisi berseragam banyak. Padahal niatnya mau ngopi, mungkin mau nanya. Itu ada rasa takut. Kenapa ya tiba-tiba begini? Benar nggak sih guys? Iya, itu namanya bisa disebut intimidasi nggak sih? Masa begitu Pak Ferdi Bintang 2 nggak tahu? Kan ada di pendidikan Pak. Iya kan? Kemudian yang terakhir saya ingin membantah keterangan dari Pusinapis yang masuk dalam jebakan pernyataan penasihat hukum. Di sini ahli tolong dibaca kembali bahwa berdasarkan keterangan dari Irjen FS yang menembakkan ke arah lantai pintu gudang dan kamar mandi bawah yaitu Barada Eliezer, dan yang menembak ke arah dinding tangga Irjen FS mengakuinya. Jadi jangan sampai karena ini ditonton publik nanti dipotong kemudian dianggap saya yang melakukan penembakan ke bawah berdasarkan BAP itu. Demikian yang mulia, saya mohon maaf. Terima kasih. Iya Pak. Baik, terhadap Jadi Pak FS masih mikirin ditonton publik. Nah, publik bagaimana menilai Ferdi Sambo ini? Jujur Pak, beberapa kali itu Pak, serius gara-gara Pak Ferdi Sambo ini hampir semua yang berseragam polisi itu dikit-dikit disebut anak buah Sambo. Berarti ditonton publik itu salah satu efek Pak Sambo. Ya Pak Sambo kan nggak tahu ya di dalam. Tapi apa ya masa Pak Sambo nggak tahu yang terjadi di luar? Tahu lah. Tahu apa enggak Pak? Aduh, ngopi dulu gue. Kemarin kita ngelihat penjaranya OJ Kaliges kan begitu ya, 4 tahun lalu. Kira-kira penjaranya Sambo gimana ya? ahli Muhammad Mustafa, apakah saudara bertetap pada keterangan saudara? Tetap. Tetap. Baik. Selanjutnya kepada Ade Firmansyah, saudara bertetap pada keterangan saudara? Tetap yang mulia. Tetap. Baik. Pada saudara Farah, apakah saudara bertetap pada keterangan saudara? Tetap yang mulia. Tetap ya. Kepada saudara Adi Setia, saudara bertetap pada keterangan saudara? Tetap. Tetap. Kepada saudara Eko Wahyu Bintoro, apakah saudara bertetap pada keterangan saudara? Tetap. Baik. Tetap. Tetap. Selanjutnya kepada terdakwa Putri Chandrawati. Ini Putri. Bagaimana terhadap keterangan 5 orang saksi ini? Apakah benar semua atau salah semua atau tidak tahu menau? Mohon izin yang mulia untuk Bapak Profesor Mustafa sebagai ahli kriminolog. Mohon maaf sebelumnya Pak, bahwa saya tidak pernah mengetahui suami saya, Bapak Ferdi Sambo, akan ke Duren 3 dan juga tidak mengetahui peristiwa penembakan tersebut karena saya sedang berada di dalam kamar tertutup dan sedang beristirahat. Dan saya juga menyayangkan kepada Bapak selaku ahli kriminolog hanya membaca BAP dari satu sumber saja. Terus sebagai ahli kriminolog yang diminta dalam sebuah kasus terus minta keterangannya. Iya. Putri ini keren emang. Karena saya berharap Bapak bisa memahami perasaan saya sebagai seorang perempuan. Bu, yang perempuan itu juga ada perasaan ibunya Joshua, tunangannya Joshua yang udah mau menikah. Saudara perempuan banyak Bu, dukanya banyak. Makanya aduh, Korban kekerasan seksual udah nangis korban kekerasan seksual dan penganiayaan. Aduh, penganiayaan. Itu saja ya. Terhadap saudara Muhammad Mustafa, saudara bertetap pada keterangan saudara? Tetap. Tetap. Baik, terima kasih. Tetap. Selanjutnya kepada terdakwa Kuat Ma'ruf. Bagaimana terhadap keterangan 5 orang saksi, 5 keterangan ahli ini? Apakah keterangan mereka benar semua,
salah semua atau tidak tahu menau? Tidak tahu menau, Yang Mulia. Tidak tahu menau. Gua tidak tahu. Selanjutnya kepada terdakwa Riki Rizal. Riki Rizal. Aduh. Bagaimana keterangan terhadap 5 orang ahli ini di persidangan? Apakah benar semua, salah semua, atau tidak tahu menau? Tidak tahu menau, Yang Mulia. Tidak tahu tahu menau. menau, Riki Rizal. Selanjutnya kepada terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu. Bagaimana terhadap keterangan 5 orang ahli ini? Apakah benar semua, salah semua, atau tidak tahu menau? Ya. Baik, terima kasih. Richard. Baik, Richard istimewa, berterima kasih. Di antara semua terdakwa semua nggak sepakat ya hitungannya. Bukan semua nggak sepakat. Yang 2 Kuat sama Ricky itu kan anak gua tuh tidak tahu menau. Putri sama Sambo pasangan yang bilang keberatan dengan Pak Mustafa. Richard Eliezer dengan pangkat terendah tapi dengan jiwa tertinggi, jiwa terbesar mengatakan terima kasih. Kita sebagai warga boleh dong menanggapi. Kita sepakat dengan apa katanya Pak Mustafa Arkan yang mengatakan bahwa ahli kriminologi yakini tindakan Ferdy Sambo dan kawan-kawan merupakan pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana. Ini udah panjang banget konten gua. Kalau kalian like silakan, kalau kalian suka silakan like. Kalau kalian rasa manfaat silakan share. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Dah gitu aja dari gua minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys. Ya kalau kita sebagai warga ngelihat ya tanggapannya Ferdy Sambo. Ya bintang 2 guys. Putri kayaknya iyalah. Ya begitu. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal